Kan sering kita melakukan sesuatu untuk diterima oleh kelompok sebaya. Itu juga yang terjadi dengan narkoba. Hidup ini banyak pilihan, tapi dari banyaknya pilihan jangan pernah pilih narkoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back again with us di Hahi Habahir Dafada. Oke teman-teman, pasti teman-teman udah pada rindu banget nih sama chit-chat dari kami yang pastinya tiap minggu bakal kami suguhin sama teman-teman. Oke, kalau misalnya dari minggu-minggu kemarin kita udah kedatangan bintang tamu yang luar biasa inspiratif, bintang tamu yang luar biasa banget nih pokoknya bikin kita selalu amazed tiap minggunya. Kali ini kita kedatangan salah satu bintang tamu atau narasumber yang gak kalah cantik dan gak kalah inspiratif dari bintang tamu kita sebelumnya. So ladies and gentlemen, please welcome Kak Azra. Hai, thank you Ray undangannya. Oke, jadi teman-teman buat yang belum tahu tapi kayaknya udah tahu semua nih Kak. Jadi Kak Azra ini baru saja dilantik ya Kak ya, baru saja dinobatkan sebagai Duta Kampus Advokasi Terbaik sekaligus Duta Kampus Favorit Universitas Syahkuala 2025. Kasih tepuk tangan dulu dong untuk Kak Azra. Ya, benar sekali Ray, terima kasih. Benar sekali teman-teman, baru-baru ini aku dinobatkan sebagai Duta Kampus Universitas Syahkuala, Duta Kampus Advokasi Terbaik dan juga favorit. Oke, udah luar biasa banget nih Kak ya. Dan aku denger-denger nih Kak dari biodata kakak nih. Sebelum menjabat atau dinobatkan sebagai duta kampus USK di dua kategori tersebut, kakak juga sudah memasuki dunia kedutaan rupanya. Kalau boleh tahu apa tuh Kak? Boleh dong diceritain sedikit kepada kami dan pemirsa yang ada di rumah. Oke, sebelumnya aku pernah dinobatkan sebagai Duta Anti Narkoba Advokasi Terbaik juga nih Ray, sama kayak Duta luar Kampus biasa sebelumnya. banget ya. Nah, saat itu di tahun 2024, awalnya itu dibuka nih pendaftaran tentang Duta Anti Narkoba. Sebelumnya itu nggak ada Duta Anti Narkoba Provinsi Aceh untuk kita sendiri. Sebelumnya itu adanya itu di USK, jadi Duta Anti Narkoba Universitas Syahkuala. Nah, kami itu terkait sama Duta Anti Narkoba Universitas Syahkuala. Mereka menjadi generasi pertama kami, dan kami di tahun 2 mereka menjabat, lahirlah Duta Anti Narkoba Provinsi Aceh di bawah Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh. Oke. Jadi kami menjadi ikon atau wajah dari BNN untuk menyuarakan tentang isu-isu narkoba yang ada di Provinsi Aceh. Karena kita tahu ya Ria, Aceh itu adalah provinsi peringkat nomor 6 narkoba terparah dari seluruh Indonesia. Waduh, kalau misalnya kita berbicara tentang narkoba nih Kak, dan barusan Kakak bilang kalau misalnya narkoba terparah di Aceh tuh Peringkat 6, peringkat ke-6. Nah, kalau boleh diceritain sedikit nih Kak, separah apa sih kasus narkoba di Provinsi Aceh ini? Oke, jadi ini menarik ya teman-teman. Aku bakal jawab itu dengan saat karantina kami itu kami pergi ke pusat rehabilitasi. Nah, di situ kami lihat banyak sekali korban-korban penyalahgunaan narkoba, bahkan itu menjaring para aparat negara, terutama polisi. Jadi kami lihat di situ ada sekitar 3 orang polisi nih, Ray. Waduh. Jadi udah separah itu narkoba yang ada di Aceh. Dan kalau kata Brigjen Pol Marzuki Alibasyah ya, Ray, ya, kalau misalnya di Aceh ini yang paling mudah terkait narkoba itu adalah anak muda. Karena apa? Karena anak muda ini masih labil teman-teman. Jadi dia tuh masih terkena ajakan dari teman-temannya, cobalah sesekali, apalagi kita di Aceh ganja nih, cobain sekali. Makanya kita harus memberikan pengajaran kepada pemuda-pemuda di Aceh untuk tidak menyalahgunakan narkoba. Oke, bener banget nih kata Kak yang Azra bilang, karena mahasiswa atau anak-anak muda ini masih labil banget ya Kak ya, masih mencari-cari jati diri. Jadi Benar. apalagi ketika mereka stres tuh mereka udah nggak tahu harus luapin kemana ya Kak ya. Iya. Dan ketika salah seorang dari teman-teman mereka atau dari kalangan mereka itu menawarkan salah satu cara untuk meredakan stres tanpa pikir panjang, mereka langsung mau ya Kak ya. Sangat disayangkan ya, Sangat Ray, ya. disayangkan. Apalagi misalnya kayak rokok nih, masa hidup hidup cuma sekali, masa nggak ngerokok gitu kan? Kan sering kita melakukan sesuatu untuk diterima oleh kelompok sebaya. Itu juga yang terjadi dengan narkoba. Oke, itu tuh kalau nggak salah berkaitan dengan stigma ya Kak ya, berkaitan dengan stigma. Jadi teman-teman kalau misalnya di luar itu ada stigma yang bilang kalau nggak ngerokok tuh nggak keren, nggak ngepot tuh nggak keren. Banyak banget stigma-stigma kayak gitu di luar sana. Padahal kalau misalnya kita kaji lagi tuh hal-hal seperti itu justru merugikan kita ya Kak ya. Bener banget.
merugikan kita daripada menguntungkan kita. Oke, keren banget nih cerita di balik duta anti narkobanya Kak Azra. Oke, kalau tadi kita udah ngomong tentang duta anti narkoba, sekarang kita beralih nih Kak ke yang baru-baru ini terjadi lagi hot-hotnya Masih nih. hot gitu Iya, ya. masih hot nih teman-teman. Oke, jadi duta kampus advokasi terbaik dan duta kampus favorit. Oke, kita bedah dari duta favorit dulu ya Kak ya. Iya. Oke, jadi gimana nih seorang Kak Azra atau salah seorang finalis dari duta kampus bisa dinyatakan sebagai seorang duta kampus favorit? Oke, jadi guys, di Duta Kampus USK itu sendiri kita itu punya 4 nominasi untuk pemenangnya, yaitu yang pertama itu favorit, kemudian advokasi, berbakat, dan juga kewirausahaan. Nah, di favorit sendiri itu kita dilihat dari jumlah likes. Nah, menarik ya Yari, tentu saja duta favorit ini bukan hasil pribadi, hasil dari bantuan teman-teman sekalian, apalagi teman-teman dari ilmu komunikasi. Azhar tahu nih, pasti kalian semua yang like, yang komen, yang share, bahkan mungkin pakai beberapa akun gitu ya, mungkin second akun, first akunnya Sampai gitu, buat fake account mungkin Kak mungkin ya. sampai 10 fake Iya, account, kita nggak demi tahu. mendukung salah satu perwakilan dari ilmu komunikasi. Jadi melalui podcast ini juga Azra berterima kasih buat teman-teman, karena kalianlah Azra hari ini mendapatkan selempang duta kampus favorit gitu. Oke, berarti teman-teman bukan berdasarkan favorit dari para dewan juri ya Iya, Kak ya? bukan. Bukan tiba-tiba udah ada aja duta favorit. Enggak, ini dilihat dari jumlah like yang ada di akun sosial media dari duta kampus itu sendiri. Iya, pure likes, teman-teman. Iya, berarti itu membuktikan loh kalau misalnya perwakilan dari ilmu komunikasi USK ini sangat amat terfavorit nih teman-teman di kampus jantung hati rakyat Masya Aceh. Allah, amin ya teman-teman. Luar biasa. Oke, kalau tadi udah ke favorit, sekarang kita ke advokasi terbaik. Oke. Mungkin teman-teman di rumah nih udah sering dengar nih Kak, kata advokasi itu apa? Advokasi itu apa? Advokasi itu suatu kegiatan apa gitu. Tapi boleh nggak sih kami ingin dengar nih dari duta advokasi terbaik USK langsung nih, advokasi itu apa dan advokasi Kakak pada saat pemilihan duta kampus itu apa? Oke, mungkin biar kita lebih sederhana nih bahasanya ya Ria. Kalau misalnya kita sebagai anak organisasi, advokasi itu adalah proker atau program kerja. Jadi apa yang kita tawarkan sebagai seorang finalis duta kampus untuk setahun menjabat. Jadi apa yang bakal kita lakukan. Nah, saat itu advokasi aku itu mengikuti dutaku sebelumnya, yaitu anti narkoba. Makanya nama advokasi aku adalah USK Berguna, USK bersih dari penyalahgunaan narkoba. Wah, keren banget. Gini Rey, narkoba itu ada 3 tingkat, ada 3 level. Narkoba level pertama itu tidak boleh digunakan bahkan untuk kesehatan dan juga penelitian. Tapi di tingkat keduanya, 2 dan 3 itu bisa digunakan untuk penelitian dan juga kesehatan. Di tingkat ketiga ya kalau kesehatan. Cuman kan kita di USK ini merupakan salah satu instansi pendidikan. Tentu saja kita bakal melakukan berbagai penelitian. Oleh karena itu, nama advokasi aku itu bersih dari penyalahgunaan narkoba. Karena bukan narkobanya yang salah, tapi penggunaannya yang salah. Dan juga karena kita sebagai mahasiswa seperti yang aku cerita tadi, kita kadang masih labil, kita masih pengen coba-coba, masih ada rasa keingintahuan yang besar gitu ya. Makanya fokus advokasi aku adalah mahasiswa USK. Oke, jadi nggak jauh-jauh dari ruang lingkup tempat kita berkuliah ya Iya, Kak ya. benar. Berarti tetap mahasiswa USK itu sendiri dan aktivis-aktivis yang ada di sekitaran kampus Universitas Syah Kuala. Benar. Oke, nah gimana nih teman-teman? Udah pada ngerti belum apa itu advokasi dan apa bahayanya kalau kita menjadi pengguna narkoba? Benar, sangat berbahaya. Sangat tentunya. berbahaya banget. Nanti ditangkap. Nanti ditangkap loh. Nah, kalau misalnya kita udah ngomongin tentang advokasi itu apa dan advokasinya Kak Azra itu apa, sehingga Kak Azra bisa dinobatkan dan dipilih menjadi duta kampus advokasi terbaik. Oke, mengenai advokasi Kakak tadi itu kan namanya USK Berguna ya. Benar. USK Berguna. Gimana nih Kak cara Kakak dan para duta kampus lainnya untuk menjalankan aksi USK Berguna ini? Oke, nah teman-teman juga aku mau kasih tips kecil nih untuk Waduh. bisa mendapatkan advokasi terbaik. Dikasih Jadi tips. advokasi itu teman-teman harus dilakukan serealistis mungkin. Jadi kita bakal mengusahakan sebuah proker yang dapat dijalankan sangat mungkin di USK ini. Nah seperti aku USK Berguna, aku usahakan, aku realistiskan dengan cara yang pertama itu podcast. Karena aku bagian dari Kominkes kebetulan. Waduh, itu dia. Itu dia, karena kita punya akses ke podcast. Makanya aku mencanangkan bagaimana USK
USK berguna ini bisa terjalin dengan melalui podcast-podcast. Nantinya hasil podcast kita itu bisa didengar untuk seluruh mahasiswa di USK gitu. Nah, yang kedua adalah melakukan seminar. Karena kita nggak bisa pungkiri ya, Ri, seminar itu merupakan cara yang sangat efektif untuk mensosialisasikan tentang narkoba bagi mahasiswa USK gitu. Apalagi kalau ada SKPI, langsung cepat itu dia. Wah, langsung cepat itu dia. Berarti kita lebih ke menyesuaikan ya kayak menyesuaikan dengan mahasiswa nih sukanya apa gitu. Kalau misalnya mahasiswa udah males baca ya kayak mahasiswa udah pada males baca, kita juga udah kesusahan nih untuk gimana caranya untuk suruh mereka baca tentang bahaya dari penyalahgunaan narkoba gitu. Nah, Kak Azra buat podcast gitu. Jadi melalui media-media massa yang paling sering mahasiswa gunakan pada saat ini. Jadi informasinya lebih mudah diserap ya Kak ya. Apalagi Gen Z sekarang tuh nggak suka lagi membaca ya. Kalau misalnya kasarnya kita bilang seperti itu, mungkin lebih enaknya mendengar dengan cara-cara yang penyampaiannya itu lebih fun, lebih interaktif gitu. Iya, karena kebanyakan orang juga kalau misalnya disuruh ngebaca tuh males banget. Tapi ketika kita ngejelasin sesuatu dan menurut mereka itu enak untuk didengar, mereka bakalan lebih enak dengar dan bakal dengerin gitu apa yang kita omongin gitu. Benar banget. Jadi teman-teman kalau misalnya nanti soon habis dari podcast ini Kak Azra berserta kelompok atau tim dari Duta Kampus USK membuat seminar atau podcast itu teman-teman bisa banget join Kakak. Harus join sih, bukan bisa lagi tapi harus join. Untuk info-infonya ntar bakalan dikasih tahu sama Kak Azra, so jangan lupa untuk kepoin Instagramnya Kak Azra nih teman-teman. Gak cuma Instagram aku tapi juga Instagram @dutakampus_usk. Jangan lupa ya teman-teman. Dan Instagram Kominkes, itu dia. Oke, seru banget nih perbincangan-perbincangan tentang advokasi dan narkoba bersama Kak Azra. Aku juga jadi dapat ilmu-ilmu baru nih Kak. Luar biasa banget, berarti hari ini adalah hari dimana aku menambah ilmu pengetahuan aku. Pasti teman-teman di rumah juga pada bertambah nih ilmu pengetahuannya tentang narkoba ya Kak ya. Oke, nah terakhir nih Kak, ada nggak sih kesan dan pesan yang bakal Kakak kasih untuk para mahasiswa di Universitas Syahkuala atau di seluruh Indonesia mungkin untuk jangan sesekali mendekati narkoba? Oke, tentunya ada. Pertama kesan ya Ri tadi tayangnya. Kesannya sangat bahagia tentunya bisa diundang sama moderator yang sangat luar biasa. Waduh. Saya boleh spill dikit-dikit gak nih? Kalau moderator yang di sebelah saya ini adalah Cut Abang Kota Sabang. Waduh, jadi malu nih saya nih. Jadi agak gemetar sebenarnya ngomong di depan Cut Abang Kota Sabang. Waduh. Itu kesan ya. Wah. Terus untuk pesannya untuk teman-teman semua, ada satu tagline dari Duta Anti Narkoba Provinsi Aceh 2024. Teman-teman, hidup ini banyak pilihan, tapi dari banyaknya pilihan jangan pernah pilih narkoba. Waduh, itu dia. Kayaknya satu tagline itu udah cukup menjelaskan semuanya ya Kak ya. Udah kayak kita nih langsung kayak kena banget gitu ya di perasaan kita kayak oh iya ya ternyata kita nggak boleh nyentuh hal itu nih. Wah luar biasa banget nih. Ini berarti hari ini bakal aku kenang nih di kalender nih hari dimana pengetahuan aku tentang narkoba ini bertambah nih. Oke, bisa diingat kira-kira Ri tagline-nya tadi? Hidup ini banyak pilihan tapi jangan sesekali untuk milih narkoba. Oke, mungkin hari ini sekian aja nih Kak percakapan atau info yang bisa kita sharing-sharing sama teman-teman di rumah. Jangan sedih karena minggu depan kita bakal ketemu lagi di another Hahi atau Habahir Dafada. Aku Rehan selaku moderator dan narasumber kita Azra Hairazalika. Kami berdua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.